Jika Yesus Tuhan, karena Tuhan kita tahu Tuhan Maha Tahu. Tuhan nggak mungkin menyembunyikan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Karena Tuhan Maha Tahu, tidak mungkin Tuhan mengambil seorang pengkhianat untuk menjadi murid Yesus. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Yudas adalah satu di antara 12 murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Ciri-cirinya adalah dia tamak, tidak jujur, dan dia ini menukar imannya dengan uang. Masa kini banyak Yudas di antara orang-orang Kristen yang hanya karena kebutuhan hidupnya, karena pasangan hidupnya, dia menjual Yesus. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Yudas. Jadi, mualaf ini bercerita mengenai Yudas, di mana dia mengatakan bahwa kok bisa Yesus ini memilih Yudas, padahal Yesus ini Tuhan. Kok dia nggak tahu kalau Yudas ini akan mengkhianati Yesus. Jadi, dia Yudas. Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Dan Yudas ini sudah dituliskan dalam Matius 10 ayat 4 adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yang kedua Markus 3 ayat 19, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus juga. Lukas 6 ayat 16, Yudas anak Yakobus yang akan mengkhianati Yesus. Yang keempat Yohanes 18 ayat 2, Yudas yang mengkhianati Yesus. Nah, ada lagi ternyata kelakuan Yudas ini dituliskan dan disebutkan oleh Yesus. Yohanes 12 ayat 6, Yudas adalah seorang pencuri, koruptor, sering mengambil uang kas murid-murid Yesus ya. Jadi murid-murid Yesus mengumpulkan uang dan disimpan dipegang oleh Yudas gitu ya. Nah, dari sini Yesus bilang bahwa Yudas ini sering mengambil uang kas gitu, nggak tahu buat dibeli apa, mungkin buat beli ciki, Tamiya, gangsing, Beyblade, Crosser Blade, senjata Bima mungkin, nggak tahu ya. Jadi ya inilah Yudas ya. Yudas adalah seorang yang muda. Pertanyaannya begini, jika Yesus itu Tuhan ya, mengapa Yesus tidak tahu bahwa Yudas adalah seorang pengkhianat, seorang yang akan mengkhianati Yesus? Tapi dalam Lukas 6 ayat 16 dikatakan bahwa Yudas yang akan mengkhianati Yesus, bukan yang sudah mengkhianati Yesus, tapi yang akan mengkhianati Yesus. Jika Yesus Tuhan, karena Tuhan kita tahu Tuhan Maha Tahu. Tuhan nggak mungkin menyembunyikan sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Karena Tuhan Maha Tahu, tidak mungkin Tuhan mengambil seorang pengkhianat untuk menjadi murid Yesus. Itu aja ya. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa Yudas dipanggil sebagai murid Yesus? Kebanyakan mualaf itu ya model-model beginilah ya, songong-songong gimana gitu ya. Nggak tahu apa-apa tapi berlagak pintar. Gayanya itu loh ya, kayak dia paling lihai aja mengenai Alkitab. Dan sok-sokan gurui orang Kristen, lebih pintar dari orang Kristen. Dulu waktu Kristen nggak pernah ke gereja aja kok. Sekarang ketika jadi mualaf berlagak rajin baca Alkitab. Dan mereka ini juga sukanya ngatur-ngatur Tuhan. Bagaimana Tuhan itu harus begini, begitu menurut selera mereka, menurut keinginan mereka. Ya, kalau Tuhan bisa diatur-atur itu ya bukan Tuhan. Tuhan mau berbuat apa, ya itu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kita ini ciptaan, jangan sok ngatur-ngatur Tuhan harus seperti apa dan bagaimana, gitu ya. Nah, kita kembali kepada Yudas tadi itu ya. Jadi, menurut dia ini, Yudas ini kan mengkhianati Yesusnya. Dan Yesus nggak tahu loh. Katanya Yesus ini Tuhan, kok nggak tahu dia ini kalau Yudas ini akan mengkhianati dia. Dan di Alkitab juga nggak pernah dicatat kata dia. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak pernah baca Alkitab. Baca 1-2 ayat aja sok banget dia ini ya. Oke, mari kita melihat Alkitab. Benarkah fakta mengatakan bahwa Yesus tidak tahu Yudas ini yang akan mengkhianati dia? Pertama, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 13. Di sini
Yesus benar-benar mengatakan bahwa yang akan mengkhianati dia nanti adalah Yudas. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 26. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ingat ya, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, kata dia. Lanjut, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, dengarkan baik-baik. "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Gitu ya. Jadi Yesus aja tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Jadi waktu itu Yesus akan memberi isyarat kepada para murid atas penasaran para murid tadi. Siapa kira-kira di antara kami ini yang akan menyerahkan dia? Mungkin mereka sedang bertanya-tanya, saling memandang. Tapi Yesus memberikan isyarat, itulah orangnya. Kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Dialah orangnya. Dan itu adalah Yudas. Jadi di sini jelaslah bahwa omong kosong semua yang dikatakan oleh Erik tadi itu ya. Dia itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya sok pintar. Dia curi ayat sana sini dengan maksud dia itu dipuja-puji oleh orang-orang penggemarnya itu ya, orang-orang Islam di sebelah sana, saudara-saudara kita itu. Jadi wah, ini Erik pintar, mualaf cerdas. Padahal ya bisanya cuman itu, kutip-kutip ayat, dan dia tidak tahu apa-apa. Dia mengatakan Yesus tidak tahu, padahal Alkitab mengatakan Yesus sangat tahu bahwa dia akan dikhianati oleh Yudas. Semua yang terjadi itu atas seizinnya, kehendaknya, dan atas kontrol darinya. Semuanya berada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi mustahil Yesus tidak tahu hal ini. Sekian dari saya, semoga ini memberkati dan mencerahkan kita. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati kita.